Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Yuli Arianti dengan NIM 0302042161. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membawakan tema tentang sosial dengan judul Merebahnya Tindak Kriminalitas di Era Pandemi. Nah, siapa sih yang tidak tahu tentang kriminalitas? Tentu semua orang tahu, akan tetapi maksudnya banyak yang tidak tahu. Saya di sini akan menjelaskan tentang tindak kriminalitas yang terjadi di era sekarang. Kriminalitas sendiri berasal dari kata krimen yang artinya kejahatan atau tindak pidana atau tindak kriminal. Secara harfiah, kriminalitas yaitu sesuatu tindakan yang bersifat kriminal. Seperti itu. Tindak kriminal merugikan banyak semua orang. Bahkan banyak yang menjadi korban ataupun pelaku. Banyak motif-motif yang terjadi dalam tindak kriminalitas. Seseorang yang dikatakan kriminalitas yaitu ada pencuri, pembunuh, terorisme, penjamret, pencopet, dan lain sebagainya. Itu termasuk tindak-tindak kriminalitas. Di sisi lain, tindak kriminalitas sering meresahkan manusia, masyarakat sekitar. Banyak berbagai faktor penunjang terjadinya kriminalitas tersebut. Jadi, tindak kriminalitas itu sangatlah buruk, bahkan merugikan semua orang. Adapun ciri-cirinya tindak kriminalitas itu banyak. Ada juga karena kemiskinan, karena kurangnya kebahagiaan, dan yang lain. Tindak kriminal terjadi karena seseorang itu merasa kurang terhadap apa yang dimilikinya, dalam artian tidak bersyukur. Seperti itu. Adapun ciri-ciri tindak kriminalitas seseorang yang lebih spesifik. Yang pertama ada sistem yang tidak adil. Maksud dari sistem yang tidak adil di sini yaitu adanya perbedaan kasta dari orang kaya dengan orang yang rendah. Seperti ini. Jadi yang rendah ini merasa tidak dihargai, sehingga yang kaya ini perlu barangnya untuk diambil atau bagaimana. Seperti itu motif tindak kriminalitas. Yang kedua, ada degradasi mental. Degradasi mental di sini yaitu adanya depresi atau trauma yang mengakibatkan orang itu sakit hati dan kemudian membalas kepada orang yang menyakitinya. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan. Kemiskinan di sini sangat memicu tindak kriminalitas karena di mana saat kemiskinan pasti membutuhkan apapun. Selanjutnya ada gengsi yang tinggi. Kebanyakan seseorang saat menginginkan sesuatu, ambisinya sangat kuat sehingga apa yang ia inginkan harus selalu dituruti. Seperti saat saya menginginkan dompet, namun saya tidak mempunyai uang. Nah, itu bagaimana caranya saya mendapatkan uang? Kebanyakan orang yang tindak kriminalitas, pemikirannya kriminalitas, langsung memilih jalan yang mudah, yaitu dengan mencuri, mencopet, atau yang lainnya. Ada juga tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di sini juga sangat mempengaruhi. Karena dengan pendidikan, kita dapat membentuk karakter, mengetahui apa itu tindak yang buruk, yang baik, seperti itu. Selanjutnya, ada lingkungan yang individualis. Gimana tuh maksudnya? Lingkungan yang individualis maksudnya di sini mereka ada satu orang lagi. Nah, ini sama-sama menomorsatukan dirinya sendiri dan timbullah sikap egoisme. Akhirnya menimbulkan sakit hati. Akhirnya terjadilah pembunuhan, perpecahan antar masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya ada moralitas di sini sangat berperan untuk membangun diri kita sendiri. Karena moralitas ini sangat penting karena dalam moralitas dapat membentuk mana yang baik dan mana yang buruk. Tindak kriminalitas dalam hal moral ini bukan termasuk celah, tapi penilaian terhadap seseorang tersebut apakah itu baik ataukah buruk. Selanjutnya ada tingkat urbanisasi yang tinggi. Kebanyakan orang yang berpindah dari desa ke kota kan akan miskin. Nah, bukan hanya miskin, bisa jadi pengangguran.
kurangnya lapangan pekerjaan, atau kurangnya pemikiran, kurangnya pendidikan yang mengakibatkan pengangguran tersebut. Itu juga dapat meningkatkan tindak kriminalitas karena mereka sudah tidak punya pemikiran yang jernih untuk mendapatkan rezeki dengan baik. Selain ciri-ciri tersebut, ada juga dampak dari kriminalitas. Yang pertama adalah cacat tubuh dan juga mental. Maksudnya gimana sih? Nah, cacat tubuh di sini yang diakibatkan oleh pelaku, seperti pada contoh pencopetan. Tindak pencopetan tersebut yang dialami si korban akan mengalami entah itu luka ataupun tertampar ataupun yang lainnya. Tapi tindak pelaku juga ada dampaknya, seperti kena kekerasan ataupun yang lainnya, seperti pada pembunuhan. Bisa jadi itu cacat semuanya, bahkan bisa meninggal. Seperti itu dampaknya. Dampaknya sangat buruk sekali dalam kriminalitas tersebut. Yang kedua ada traumatis. Trauma di sini bukan hanya berlaku pada pelakunya atau korbannya. Dua-duanya ini sama-sama kena trauma. Karena saat ada korban yang sudah terkena tindak kriminalitas seperti adanya pencopetan, pencurian, ataupun kekerasan, dapat membuat trauma dan bahkan bisa merusak mental, jiwanya juga menjadi sedih, murung, seperti itu. Pelaku juga, apabila pelaku ini sudah ditangkap, pasti terkena mental juga, karena jadi malu, jadi menyedihkan, ataupun yang lainnya. Bisa jadi terjadi pada pelaku juga kepada korbannya. Selanjutnya ada hal-hal baik itu jadi terbuang. Contohnya pada pelaku pencurian motor, namanya akan tersebar buruk dimanapun. Terus image-nya jadi tidak tertata, jadi buruk, bahkan rendah, bahkan dianggap orang ini tidak berlaku hidup di sini, bisa-bisa diusir dari masyarakat itu. Ada juga dampaknya, keamanannya semakin tidak terkendali ataupun menjadi menakutkan, mengerikan. Keamanannya jadi terancam karena saat desa itu atau kota itu terjadi tindak kriminalitas, pasti masyarakatnya pada takut semuanya. Itulah dampak-dampaknya. Tidak ada dampak baiknya, malah kebanyakan dampak buruk. Dampak buruk yang terjadi itu sangat mengkhawatirkan sekali, karena tidak tahu seberapa hati-hati kita. Pasti kalau sudah takdirnya kena, ya sudah kena. Oleh karena itu, bukan hanya berhati-hati, harus juga berdoa, harus juga waspada. Itu nilai yang penting untuk menjaga dari kriminalitas tersebut. Karena di era pandemi seperti ini, banyak yang di PHK, banyak kemiskinan, banyak juga korupsi yang menyebabkan menurunnya ekonomi. Itulah dampak dari tindak kriminalitas yang sangat merugikan manusia. Bukan hanya korban, tapi pelakunya juga dapat konsekuensi yang sama. Nah, selain dampak negatifnya, ada juga dampak positifnya loh. Yang pertama yaitu memberi efek jerah pada si pelaku lewat media sosial. Nah, kan ada suatu masalah tentang kriminalitas, lalu disiarkan di televisi ataupun di radio ataupun disebarkan melalui media sosial. Itu akan mempersempit ruang kerja pelaku tindak kriminalitas untuk melancarkan kecurangannya itu. Nah, berarti di sini media sosial juga berperan penting dalam efek jerah untuk si pelaku tindak kriminalitas. Yang kedua ada evaluasi hukum. Evaluasi hukum di sini berperan penting untuk lebih berwaspada, lebih mengingatkan masyarakatnya atau rakyatnya, atau lebih memperberat hukuman dari si pelaku agar tidak terjadi lagi seperti itu. Ada juga lebih mengeratkan masyarakat. Lebih mengeratkan masyarakat di sini yaitu dengan adanya tindak kriminal itu, mereka akan bersama-sama
menjaga keamanan daerah tersebut ataupun rakyat tersebut, bisa saling menjalin erat, bisa saling berkomunikasi satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah masalah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan tindak pembunuhan ataupun kekerasan dan yang lainnya. Jadi, peran masyarakat di sini sangatlah berperan penting dalam kehidupan. Karena pada dasarnya kita hanyalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, bukan makhluk individualisme. Ada saatnya sosial, ada saatnya individual. Jadi, kita semua harus bisa memporsikan satu sama lain dengan seimbang. Selanjutnya, secara umum di Indonesia saat terjadi pandemi, otomatis kejahatan akan semakin menurun. Namun di tahun 2020 ataupun 2021, kejahatan malah semakin meningkat. Dikarenakan banyak berbagai hal yang mendukung kejahatan itu terjadi. Di daerah luar negeri, saat pandemi kejahatan semakin menurun karena masyarakatnya cenderung ada di dalam rumah dan mengurangi mobilisasi di luar rumah. Namun di Indonesia ada yang unik, malah meningkat nih tingkat kejahatannya. Banyak motif-motif yang menjalankan kejahatan itu. Banyak juga terjadinya kejahatan di daerah manapun. Ada juga tindak pembunuhan, ada juga tindak kekerasan atau asusila, ada juga kejahatan pencurian, penjambretan, dan masih banyak kejahatan kriminalitas yang lainnya. Oh iya, ada juga itu yang narkoba. Itu malah semakin banyak karena mereka menganggap semua di dalam rumah itu terasa sepi dan akhirnya mereka melancarkan transaksi mereka. Pada tahun ini, kejahatan yang sangat merambah di dunia sekarang yaitu pembunuhan, kekerasan pada wanita, pencurian juga banyak, cuman agak seberapa turun. Ada juga kejahatan narkotika. Ini contoh yang pertama tentang kekerasan. Banyak sekarang terjadi kekerasan pada wanita. Otomatis emansipasi wanita di sini mulai agak menurun pada tahun ini, seperti tidak dihargai ataupun tidak dianggap lagi. Padahal peran wanita sangatlah berperan penting dalam kehidupan. Ada juga nih tindak kejahatan pencurian. Banyak yang memilih, banyak orang di rumah, banyak orang yang mengurangi mobilisasi, otomatis daerahnya sepi. Pelaku kriminal ini melancarkan aksinya di mall, di Alfamart, atau di tempat-tempat shopping lainnya. Mereka sangat antusiasisme untuk mencuri barang-barang pada tempat itu. Ada juga tindak kejahatan narkotika. Seperti yang saya jelaskan tadi, tindak kejahatan narkotika di sini sangat merambah. Bahkan sekarang malah orang lebih memilih itu untuk menenangkan dirinya. Padahal hal itu sangatlah buruk. Merusak mental, keluarga, dirinya sendiri, psikisnya, merusak semuanya. Kebanyakan orang-orang menilai hal baiknya dulu tanpa melihat efek sampingnya atau efek jerahnya. Padahal lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya. Kenapa harus memilih tindak kriminalitas itu? Kasus pembunuhan, ada juga kasus pembunuhan. Sangat banyak sekali. Banyak motif-motif yang mendasari terjadinya pembunuhan ini. Ada motif pembunuhan karena perselingkuhan dalam asmara. Ada juga motif pembunuhan karena sakit hati. Ada juga motif pembunuhan karena tidak mau disaingi. Banyak kasus-kasus yang menimpa Indonesia saat ini dalam hal kriminalitas. Itu karena banyak pengaruhnya. Mulai dari media sosial juga berpengaruh, membawa efek negatif untuk kehidupan zaman sekarang. Dan juga pengangguran itu yang membuat semua orang merasa
tidak punya penghasilan, akhirnya memilih jalan gampangnya, jalan mudahnya. Kembali saya tekankan, di tahun 2021 ini, kejahatan yang sangat menonjol yaitu pada kesusilaan dan juga kejahatan narkotika. Kejahatan kesusilaan ini contohnya seperti tindak asusila kepada anak di bawah umur. Marak sekali di daerah pelosok-pelosok yang terjadi. Karena kurangnya waspada orang tua, kurangnya waspada anak itu sendiri. Jadi tidak bisa menahan nafsu yang menggebu-gebu itu. Jadi pikiran mereka kosong, akhirnya terbisiki oleh bisikan buruk, akhirnya terjadilah tindak kriminalitas itu. Ada juga nih kejahatan narkotika. Narkotika juga sangat buruk sekali. Itu bisa terjadi karena kriminalitas itu tindak narkotika itu bisa terjadi di orang siapapun yang merasa kesusahan, karena narkotika itu harganya mahal sekali, sehingga orang yang pengangguran itu tergiur dengan uang segitu banyaknya. Padahal efek buruknya bisa dipenjara, dihukum mati, ataupun tidak dibebaskan selama berpuluh-puluh tahun atau penjara seumur hidup. Padahal hal itu sangatlah buruk. Tapi kenapa mereka harus memilih pada jalan itu? Padahal efek baiknya cuma sementara, efek buruknya selamanya. Itu yang bikin menyedihkan. Kenapa warga Indonesia kurang peduli, kurang paham pemikirannya tentang seperti itu. Kebanyakan orang-orang lebih tergiur dengan uang, bukan pendidikan. Pada dasarnya pendidikan itu yang lebih penting, yang dapat membentuk karakter kita, dapat menimbulkan, bisa menjadi uang, tenaga kerja. Karena jika sudah berpangkat tinggi, otomatis pasti akan dibutuhkan semua orang. Tapi juga kita harus berusaha dan juga berdoa, itu kunci yang utama. Nah, setelah tahu contoh-contoh kejahatan yang sudah terjadi di Indonesia, untuk lebih baiknya kita lebih berwaspada, menjaga diri, untuk selalu berdoa, karena tidak ada yang tahu. Nasib buruk atau baik menimpa kita itu tidak ada yang tahu. Jadi lebih baiknya kita berwaspada untuk diri sendiri, tidak pamer barang apapun, lebih menjaga kesopanan terhadap semua orang, lebih mengutamakan sifat kekeluargaan, sifat kebersamaan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara orang ini dengan orang yang lainnya, sehingga tidak timbullah tindak kriminalitas. Berdoa juga sangat penting. Sikap spiritual kita harus lebih ditekankan, harus menjaga aurat. Menjaga aurat di sini sangatlah penting, meski terlihat sepele, namun sangat penting untuk menjaga diri kita sendiri. Selanjutnya, ada juga tingkat waspadaan semakin ditingkatkan. Yang awalnya nih suka pulang malam-malam, akan lebih baiknya tidak keluar malam atau keluar malam bila ada hal penting ataupun sesuatu yang mendesak. Selanjutnya, tingkat pendidikan harus lebih ditekankan agar kita mempunyai sifat berhati-hati dalam segala apapun, membentuk karakter kita untuk lebih baik lagi supaya tidak menyinggung orang lain. Lebih menjaga perkataan agar seseorang tersebut tidak mudah tersinggung saat berada di dekat kita. Suka menolong itu sangat penting agar tidak terjadi tindak individualisme yang membuat egois itu. Selanjutnya, ada juga kita harus berhati-hati dalam segala hal. Saat mengenal orang itu harus lebih berhati-hati. Karena pada dasarnya tidak semua orang itu baik dan juga buruk. Jadi kita harus mengambil hikmahnya ataupun tidak melebih-lebihkan kebaikan kita ataupun keburukan kita. Yang penting jika dia baik kita harus baik, atau jika dia buruk kita harus kebaikan, tapi juga dilihat dari segi apa. Kalau bisa tingkat kebaikannya harus ditata seporsi apapun. Selanjutnya seperti itu, jika ada salah kata ataupun kekurangan ataupun kesalahpahaman tentang penjelasan saya mohon maaf.
Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.